Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar teman-teman semua hari ini sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semua, di kesempatan video kali ini kami sedang melakukan perbaikan televisi Polytron dengan gambar lama-kelamaan memutih ya teman-teman, seperti ini. Lalu mati, normal kembali, putih, mati, normal kembali, dan terus menerus seperti itu teman-teman. Seperti teman-teman lihat, mati, hidup kembali, tapi gambarnya semakin memutih dan tidak jelas. Baik teman-teman, TV-nya sudah kita lakukan pembongkaran. Untuk mengatasi TV ini, kita langsung saja mengecek bagian mesinnya. Ternyata ada elko 1000 mikro 35 volt apa 25 volt ini teman-teman. Ini nampak fisiknya sudah menggelembung ya teman-teman. Apakah ini penyebabnya televisi menjadi seperti tadi ya? Dan nanti kita akan coba untuk menggantinya. Mudah-mudahan hanya ini saja yang menyebabkan TV seperti tadi. Kita coba dulu ya teman-teman. Kita akan ganti. Kita balikkan terlebih dahulu untuk bagian mesinnya. Kemungkinan besar, tapi kayaknya bukan elko ini ya teman-teman, yang menyebabkan gambarnya seperti tadi. Karena elko itu letaknya di bagian area vertikal, bukan di bagian video out ya teman-teman. Nampaknya kerusakan yang seperti tadi itu efek dari bagian video out yang tidak normal ya. Tapi ini tadi ada elko yang menggelembung. Ya mungkin bisa jadi ya teman-teman, tapi kayaknya sedikit kemungkinan. Oke teman-teman, daripada penasaran apakah ini penyebabnya, coba kita ganti terlebih dahulu ya teman-teman elko-nya. Oke teman-teman, di bagian elko yang menggelembung tadi sudah kita lakukan penggantian. Dan kita sekalian ganti bagian elko di bagian video outnya ya teman-teman. Karena kerusakan seperti tadi itu mengindikasikan bagian video out yang bermasalah. Jadi kita coba apakah berhasil. Setelah kita sekalian ganti bagian elko video outnya, yaitu 250 volt 10 mikro sampai 47 mikro ya teman-teman. Coba kita akan ganti, mudah-mudahan bisa mengatasi masalah pada televisi TV yang gambarnya semakin terang dan lalu redup kembali. Teman-teman bisa ganti elko-nya atau teman-teman tambahkan saja di bagian belakang PCB-nya atau di double ya teman-teman. Itu sama saja karena elko sifatnya mengering, semakin berkurang untuk kadar mikronya. Jadi
teman-teman tidak perlu membuang atau mengganti, tinggal teman-teman tumpuk saja. Yang penting bagian kutub atau kaki-kakinya itu sama antara min dan plusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan tidak lupa juga kita solder kembali bagian PCB video outnya atau di PCB RGB nya, dan di area yang kita curigai di bagian vertikal atau di bagian tegangan 250 volt dari playback, tidak luput juga kita solder ulang. Siapa tahu ada kaki-kaki komponen yang terlepas. Baik teman-teman, sudah cukup. Coba kita akan tes atau kita nyalakan televisinya. Apakah TV-nya sudah kembali normal? Ternyata TV-nya tetap saja seperti tadi ya teman-teman, tetap menyala dengan gambar semakin terang, terus redup dan mati, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Ternyata setelah kita lakukan penggantian elko vertikal dan penambahan elko pada video outnya tidak membuahkan hasil yang tentunya kita harus cari kembali apa penyebabnya. Jadi kita akan coba cek satu persatu bagian komponen-komponen yang mencurigakan. Baik teman-teman, singkat video sudah kita analisa satu persatu. Ternyata kita ketemukan ialah bagian screen-nya ini bermasalah teman-teman. Bagian screen yang berasal dari tegangan playback-nya ini mengalami keeroran di bagian potensionya. Jadi seharusnya ini TV harus ganti playbacknya ya teman-teman, karena untuk pengaturan screen-nya, terang redupnya ini mengalami keeroran. Tapi teman-teman jangan bingung ya, harus mengganti playbacknya. Ini masih bisa kita akali atau masih kita manfaatkan playbacknya dengan cara kita akan mensuplai tegangan screen-nya ini berasal dari kaki kolektor horizontal yang menuju ke defleksi atau ke trafo kondenya. Jadi kita ambilkan tegangan yang berasal dari defleksi atau trafo kondenya, kita berikan dioda terlebih dahulu, kita arahkan menjadi tegangan penyaarah. Dan setelah kita pasang dioda, lalu kita berikan resistor teman-teman. Nah, berapa ukuran resistornya yang harus teman-teman perlukan? Ini relatif atau disesuaikan teman-teman. Tidak ada patokan untuk pemasangan resistor ini, karena ini disesuaikan nantinya pada gambarnya ya teman-teman, disesuaikan dengan kemampuan tabungnya. Jadi teman-teman bisa pasang terlebih dahulu menggunakan resistor yang lebih besar, contohnya yang berukuran
mega ya teman-teman, bukan kilo, tapi sudah tingkatan 1 mega. Teman-teman berikan 2 atau 3 resistor yang berukuran 1 mega. Jika nanti gambarnya terlalu redup, teman-teman bisa kurangin resistor tersebut satu persatu sampai diketemukan gambar yang pas, yaitu gambar yang sesuai kecerahannya ya teman-teman. Nah, begitulah caranya mengakali bagian screennya yang bermasalah, karena kita untuk mengganti putaran atau potensio screennya itu sudah tidak bisa ya teman-teman, karena sudah dicor bagian dalam playbacknya. Jadi kita bisa akalin seperti itu dengan menggunakan dioda dan resistor yang tegangan atau arusnya berasal dari kolektor horizontal yang bisa kita ambil di bagian kabel merah pada trafo yuk atau trafo konde. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja untuk bagian resistornya. Jika sudah diketemukan gambar yang pas, teman-teman potong bagian kabel yang berasal dari playbacknya, karena itu akan mengeluarkan tegangan. Itu sangat berbahaya jika menempel pada komponen yang lain ya, karena sudah tidak terpakai kembali. Oke teman-teman, setelah kita lakukan seperti ini, alhamdulillah TV sudah kembali normal karena tegangannya sudah stabil. Tegangan screennya beda, sebelumnya tegangannya tidak normal, jadi gambarnya semakin terang lalu redup kembali, begitu terus menerus, karena bagian potensio atau pengaturannya itu sudah rusak teman-teman. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami bagikan di hari ini, dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.